SMP IT Nur Hidayah adalah sekolah yang lahir dari sebuah idealisme dakwah dalam dunia pendidikan untuk membekali dan menyelamatkan generasi muda bangsa kita hari ini dan di hari yang akan datang. Bagi SMP IT Nur Hidayah, untuk mewujudkan hal tersebut maka dilaksanakan penyelenggaraan pendidikan berbasis Islam terpadu, sebuah konsep pendidikan yang memberikan bekal ketercapaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan anak berbasis nilai-nilai Islam. Berdirinya SMP IT Nur Hidayah Surakarta tidak terlepas dari keinginan kita bersama untuk melahirkan generasi-generasi yang soleh pada masa-masa mendatang. Dan kekhawatiran kita bersama jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah di belakang kita. Ada 3 spirit untuk melaksanakan aktivitas di SMP IT Nur Hidayah: berkarakter, Qur'ani, dan leadership. SMP IT Nur Hidayah Surakarta adalah sekolah yang mengemban visi dakwah dalam dunia pendidikan. Dalam pelaksanaannya, maka kita dipandu dengan 5 nilai utama SMP IT Nur Hidayah Surakarta, yang itu akan menjadi karakter dan senantiasa dipegang teguh oleh seluruh warga SMP IT Nur Hidayah Surakarta sampai kapanpun dan dimanapun mereka berada. 5 nilai utama itu adalah: 1. Komitmen menjaga sholat, 2. Tilawah Al-Quran, 3. Berakhlak mulia, 4. Bersungguh-sungguh dan mandiri, dan 5. Bertanggung jawab dan peduli. Untuk menjalankan pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, maka SMP IT Nur Hidayah memberikan bekal melalui penanaman 5 nilai utama. Yang pertama, komitmen menjaga sholat. Sholat merupakan aktivitas yang benar-benar ditekankan di SMP IT Nur Hidayah. Kenapa menjadi penekanan? Karena bagi SMP IT Nur Hidayah, sholat menjadi pondasi karakter bagi siswa. Apabila baik sholatnya, baik pula sikap dan akhlaknya. Oleh karena itu, bagi siswa laki-laki sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat di masjid, dan untuk perempuan dilaksanakan pada tepat waktu. Untuk mengarahkan siswa agar melaksanakan sholat, maka wali kelas bekerja sama dengan orang tua untuk memantau atau memonitoring aktivitas sholat di rumah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Selain sholat, guru juga menganjurkan siswa untuk dapat azan dan kultum di masjid sekitar rumah. Adapun sholat yang ditekankan oleh sekolah: sholat wajib 5 waktu, sholat tahajud, sholat rawatib, dan sholat duha. Kedua, tilawah Al-Quran. Di antara kompetensi utama siswa SMP IT Nur Hidayah adalah kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Untuk mencapai hal tersebut, dimulai dengan tilawah yang baik. Aktivitas tilawah menjadi aktivitas rutin bagi setiap siswa. Masing-masing siswa diharuskan tilawah minimal setengah juz per hari. Tilawah dilakukan setiap pagi, saat istirahat maupun menjelang sholat berjamaah. Ketika di rumah, siswa juga ditekankan untuk tilawah setiap habis subuh dan setelah maghrib. Ada waktu di mana siswa dianjurkan untuk membaca tilawah surat-surat tertentu seperti hari Jumat. Siswa melaksanakan tilawah surat Al-Kahfi sebagai sarana melaksanakan sunnah Nabi di hari Jumat. Ketiga, berakhlak mulia. Salah satu aspek yang penting yang menjadi visi sekolah adalah terwujudnya siswa yang memiliki akhlak mulia. Siswa yang berakhlak mulia bukan hanya menjadi harapan sekolah, akan tetapi juga menjadi harapan orang tua serta lingkungan masyarakat. Untuk menanamkan sikap baik dalam diri siswa, diawali dari peran utama wali kelas. Di SMP IT Nur Hidayah, wali kelas menetap di kelas sehingga dapat memberikan pengarahan, pembinaan, serta pengawalan kepribadian siswa secara langsung. Setiap pagi wali kelas bersama anak didiknya sebelum pelajaran dimulai. Dengan aktivitas yang rutin setiap pagi ini adalah kesempatan emas bagi guru di hadapan siswa untuk menanamkan hal-hal yang menjadi nilai sekolah. Selain itu, aktivitas pagi untuk membiasakan adab Islami
mengevaluasi amal harian, dan memberikan kesempatan siswa untuk berlatih mengisi tausiah di hadapan teman-temannya secara bergantian. Interaksi yang terjalin baik antara guru dan siswa akan membentuk kepribadian, karena kami meyakini akhlak yang baik hanya bisa ditanamkan melalui keterkaitan kuat antara siswa dan guru. Keempat, bersungguh-sungguh dan mandiri. Sebagai seorang muslim, ada nilai-nilai yang akan melekat kuat dalam dirinya, yaitu kesungguhan dalam melaksanakan tugas. Inilah nilai yang harus dimiliki siswa, karena di sekolah siswa mendapatkan tugas yang tidak sedikit. Tugas yang dibebankan untuk dirinya sendiri seperti aktivitas pembelajaran reguler, tahfidz Quran, pemenuhan life skill dalam ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Ada tugas yang harus dilaksanakan secara sosial, seperti adab siswa terhadap guru, berorganisasi, dan memakmurkan masjid di sekitar rumah. Maka kesungguhan dan kemandirian inilah yang akan mengantarkan ke tercapaian tugas yang diembannya. Yang kelima, bertanggung jawab dan peduli. Di sekolah, selain dalam bidang akademik juga memberikan bekal yang baik untuk menjawab tantangan masa depan. Bekal tersebut adalah mengajar siswa untuk memiliki sikap tanggung jawab dan kepedulian. Dua sikap tersebut menjadi spirit guru dalam mengawal aktivitas siswa di sekolah. Di SMP IT Nur Hidayah menanamkan sikap tanggung jawab melalui dua hal, perseorangan dan kelompok. Secara pribadi, siswa harus dapat menata waktu dengan baik, melaksanakan tugas, baik tugas belajar maupun tugas ibadah. Secara kelompok, siswa dikondisikan sejak dini untuk bekerja secara tim melalui aktivitas di BPI atau Bina Pribadi Islam, dalam kegiatan pramuka maupun melalui organisasi sekolah. Untuk menanamkan rasa kepedulian, maka secara periodik dilakukan kegiatan sosial yang melibatkan seluruh siswa. Gerakan sosial ini dilakukan di antara teman, dengan masyarakat di sekitar sekolah, sampai dengan kepedulian saudara-saudara muslim yang lain di luar negeri seperti Palestina, Rohingya, dan lain-lain. Inilah 5 nilai utama yang menjadi pembentukan karakter sekolah. Spirit yang kedua adalah Qur'ani. Untuk melahirkan generasi yang soleh dan berkepribadian yang kuat, maka siswa harus memiliki pegangan, yaitu Al-Quran. Aktivitas bersama Al-Quran menjadi kegiatan utama selain pembelajaran. Pengalaman terhadap nilai-nilai Al-Quran ini dilaksanakan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Untuk mencapai kuantitasnya, maka di SMP IT Nur Hidayah memiliki standar kompetensi minimal hafal 3 juz Al-Quran. Untuk menunjang kompetensi anak terhadap Al-Quran, di SMP IT memiliki program tahfidz khusus yang memiliki target hafalan sebesar 15 juz. Untuk mencapai kualitas bersama Al-Quran, maka ada aktivitas mengkaji nilai-nilai Al-Quran. Hal ini dilakukan pada saat aktivitas siswa bersama wali kelas, aktivitas siswa bersama guru pendamping Bina Pribadi Islam, aktivitas siswa ba'da sholat zuhur melalui tausiah, dan sebagainya. Secara khusus, interaksi terhadap kandungan Al-Quran dilakukan melalui pembelajaran di kelas. Hal ini dikarenakan kurikulum yang digunakan di sekolah menggunakan kurikulum terpadu, yang diantara isinya adalah mengaitkan nilai-nilai keagungan Allah dan Al-Quran dengan setiap mata pelajaran yang diampu guru. Terkait dengan target tahfidz, jadi kita mentargetkan bisa masuk 5 besar kota Surakarta, karena ini juga sebagai bagian dari citra baik sekolah Islam, semoga bisa masuk ke 5 besar kota Surakarta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan prestasi OSN atau Olimpiade Sains Nasional, kami juga berharap untuk bisa masuk ke tingkat nasional. Kami dalam 5 tahun terakhir alhamdulillah sudah meraih 3 prestasi, 1 emas di bidang IPS, kemudian perunggu di bidang IPA, dan kemudian IPS lagi untuk medali perak.
Spirit yang ketiga adalah leadership. Bekal penting yang disiapkan sekolah terhadap peserta didik adalah memberikan kompetensi tentang kepemimpinan. Hal ini diarahkan agar nilai-nilai kebaikan yang dimiliki agar dapat dirasakan oleh semua orang. Untuk itu, melalui kepemimpinan ini peran siswa di sekolah semakin terbuka lebar. Untuk mewadai kemampuan ini, maka sekolah melalui kesiswaan mewujudkan dalam 3 ranah bidang keorganisasian sekolah, yaitu pramuka melalui IMPP atau Instruktur Muda Pramuka Penggalang, pengurus OSIS, dan PMR atau Palang Merah Remaja. Pola pengembangan kepemimpinan ini setidaknya mengilhami para siswa untuk mengelola komunitasnya yang berperan lebih baik di dalam sekolah maupun luar sekolah. Maka banyak alumni SMP IT yang merasakan hal luar biasa dalam pembentukan kepribadian siswa melalui dunia organisasi ini. Di sini kami mendapatkan pembelajaran di sekolah Islam terpadu yang berbasis pembelajaran karakter melalui sistem full day. Kami mendapatkan pembelajaran tahfidzul Quran, pembelajaran akademik, kegiatan ekstrakurikuler, ajang perlombaan dari tingkat lokal sampai tingkat nasional, pembentukan sikap melalui kegiatan bina pribadi Islami, kegiatan outing kelas, kegiatan outbound, pengabdian masyarakat, dan kegiatan seminar dan juga pembinaan wali kelas. Setiap pagi, wali kelas kami selalu menyambut kami di halaman depan sekolah. Lalu saat bel berbunyi dan kami masuk kelas, wali kelas kami selalu memotivasi atau mengevaluasi sholat subuh kami, qiyamul lail, tilawah kami, dan juga sholat duha kami. Alhamdulillah, selain mendapatkan pelajaran reguler, kami juga diajarkan berorganisasi. Ada pramuka, OSIS, dan PMR. Di organisasi, kami diajarkan kedisiplinan, kekeluargaan, saling tolong-menolong, rendah hati, dan bekerja dalam tim. Kami ingin mengikuti jejak kakak tingkat kami yang telah sukses melanjutkan aktivitas leadership di SMP IT. Ada yang menjadi ketua ROIS, ketua OSIS, dan anggota Paskibra. Oh ya, juga ada yang menjadi pengurus BEM di kampus besar di ITB, IPB, UNS, dan lain-lain. Semoga kami kelak siap menjadi pemimpin bangsa ini. Ketika saya belajar di SMP IT Nurdaya, di sini seperti sebuah laboratorium bagi kita semua untuk mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki. Baik itu dalam hal mutiara kepemimpinan. Kepemimpinan yang diterapkan di sini sangatlah komprehensif dan menyeluruh karena memiliki aspek-aspek yang dapat kita capai dan nantinya di masa depan bisa menjadi bekal kita untuk memimpin negeri ini. Karena kita tahu bahwa saat ini krisis yang kita hadapi adalah krisis kepemimpinan. Akhirnya SMP IT Nurdaya lah yang dapat menangkap kondisi itu dan akhirnya membuat sebuah sistem pendidikan yang dapat meningkatkan kepemimpinan. Ketika saya bersekolah di SMP IT Nurdaya ini, saya menyadari bahwa pendidikan di SMP IT ini tidak terbatas hanya pada pendidikan akademik saja, tetapi dedikasi yang begitu besar dari ustadz terhadap kami, perhatian yang besar tercurah kepada kami, menyebabkan kami bukan terdidik secara akademik saja, tetapi kami juga terdidik secara adab. Karena ada pepatah bahwa al-adab qabla ilmu, yang artinya bahwa kita terdidik secara adab terlebih dahulu, baru kita terdidik secara ilmu. Dan itulah yang menyebabkan bahwa kita nanti diharapkan sebagai Ibnu Sina yang baru, Al-Khawarizmi yang baru, sehingga kita bisa menjadikan negeri ini, negeri Indonesia yang tercinta ini, sebagai negeri yang besar dan maju.